Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Angkat tangan. Iya, Tama, silahkan dipimpin doa. Amin, alhamdulillah. Oke, sekarang ibu minta kalian cek teman kalian di sebelah kanan dan kiri. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Iya, siapa? Anissa? Kenapa tidak masuk? Karena sakit. Oke, anak-anak kita doakan Anissa ya, semoga lekas sembuh. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul, kita kemarin belajar tentang faktorisasi prima. Kemarin faktorisasi prima adalah faktorisasi prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Maka hari ini kita akan belajar tentang FPB. FPB. Tadi singkatannya apa, anak-anak? Faktor persekutuan terbesar. Sebenarnya FPB itu apa sih, anak-anak? Oke. Sebelum itu kalian masih ingat kan apa itu bilangan prima? Iya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima ada berapa saja? Berapa? Ada berapa saja? Iya, ada 2. Kemudian 3. Iya, terus 5. Kemudian 7. Dan seterusnya, iya. Untuk memahami FPB, Ibu akan memberikan contoh. Diperhatikan ya. Tentukan FPB dari 4 dan 8. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih yang dimaksud faktor itu apa. Nah, misalnya faktor dari 4, berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa membagi 4 ini. Coba kita cek 4. Nah, 1, apakah 1 bisa dibagi 4? Bisa kan? Jawabannya juga tidak koma kan? Berarti 1 merupakan faktor dari 4. Kemudian 2. 4 apakah bisa dibagi 2? Bisa, berarti 2 juga merupakan faktor dari 4. Kemudian 3. 4 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa kan? Berarti 3 bukan merupakan faktor dari 4. Dan yang terakhir tentunya 4 ya, karena 4 bisa dibagi 4. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, kemudian yang 8, faktor dari 8. 8 bisa dibagi 1? Bisa ya, oke. 8 apakah bisa dibagi 2? Bisa, 2 bisa. 8 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa ya, berarti 3 bukan merupakan faktor dari 8. Kemudian 4. 4 apakah bisa dibagi dengan 8? Bisa. Kemudian 5. 5 apakah bisa dibagi 8? Tidak bisa ya, berarti 5 bukan faktor dari 8. Kemudian 6. 8 dibagi 6 apa bisa? Tidak bisa. Kemudian 7. 8 dibagi 7? Tidak bisa. Berarti yang terakhir adalah 8. 8 bisa dibagi 8. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan
8. Selanjutnya adalah persekutuan. Tadi kan faktor, selanjutnya persekutuan. Maksud dari persekutuan di sini adalah bilangan atau faktor yang di angka 4 ada, di angka 8 juga ada. Kita cek. Faktor 4 ada 1, di 8 juga ada 1 kan? Kita tandai dengan, kita melingkari ya, 1 dan 1. Kemudian 2 ada, di 8 2 juga ada, kita lingkari. Kemudian 4 juga faktor persekutuan ya, karena di 4 ada dan di 8 juga ada, kita lingkari. Nah, jadi faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Kemudian terbesar. Tadi faktor persekutuan terbesar. Maksudnya adalah, ya dari faktor-faktor ini, bilangan mana yang paling terbesar? Antara 1, 2, dan 4. Yang paling besar yang mana anak-anak? Iya, yang 4. Jadi, FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Kenapa yang 4? Karena merupakan faktor persekutuan yang terbesar ya dari ini. Sampai di sini bisa dipahami, ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, cara mencari FPB menggunakan pohon faktor dan juga tabel. Ada yang tahu pohon faktor itu apa? Pohon faktor adalah deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan pembagian menggunakan bilangan prima. Nah, anak-anak, Ibu berikan contoh ya. Tentukan FPB dari 12 dan 15. Nah, ini cara 1 dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian nanti di cara 2 menggunakan tabel. Nah, langsung saja 12 kita bagi dengan bilangan prima ya. Tadi ada apa? Angka 2 ya. Dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 3. 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya 15. 15 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, berarti dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 5 dibagi 3 apa bisa? Tidak bisa ya. Dibagi 5 bisa. 5 dibagi 5 1. Nah, kemudian faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Kita tulis ya. 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian yang 15. Ada berapa ini? 3 dikali 5. Nah, ini ada 2 berarti bisa. Ini 2-nya ada berapa? Ada 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian ini tidak ada ya, berarti 3 dikali 5. Nah, kemudian FPB-nya. FPB-nya itu pangkat yang terkecil dari faktor yang sama. Berarti FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, selanjutnya menggunakan cara tabel ya. Cara yang kedua, 12 dan 15. Nah, gini. 12 apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 6. Kemudian 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa berarti kita tetap tulis 15. Kemudian apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 3.
Kemudian 15 dibagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa, berarti tetap kita tulis 15. Kemudian 3 dibagi 2 apa bisa? Tidak bisa, berarti kita tulis 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian 15 dibagi 3, berapa? Hasilnya 5. Untuk cara tabel ini, jika ada bilangan yang dapat membagi kedua bilangan tersebut, bilangan pembaginya langsung kita tandai, kita lingkari ya. Tadi kan 3 bisa dibagi 3 ya, hasilnya 1. Kemudian 15 pun juga bisa dibagi 3, hasilnya 5. Berarti 3 ini kita tandai dengan melingkari. Kemudian ini 3, 1 apa bisa dibagi 3? Tidak bisa. Kemudian 5, 1 dibagi 5 apa bisa? Tidak bisa ya. Berarti kita tetap tulis 1. Kemudian 5 dibagi 5, hasilnya 1. Nah, dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, sama saja kan hasilnya? Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai media Dakota, Dakon Matematika. Kalian dengarkan baik-baik ya soal yang Ibu bacakan. Kakak mempunyai 16 mangga dan juga 20 apel. Mangga dan apel tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan kakak untuk membungkus kedua buah tersebut? Nah, maka kita cari faktor-faktor dari 16 dan juga 20. Ini yang 16 ya tadi. Faktor dari 16 ada angka berapa saja? 1. Maka kita masukkan di cup yang nomor 1. Kemudian setelah 1 faktor dari 16 berapa lagi? 2. Oke, masuk cup nomor 2. Setelah itu 4, cup nomor 4. Setelah 4 berapa? 8. Oke, masih ada lagi setelah 8 dan 16. Nah, kemudian yang 20. Yang 20 tadi warna hijau ini ya anak-anak. Faktor dari 20 ada berapa saja? Berapa? 1. Iya, 1. Kemudian 2. Kemudian berapa lagi? 4. Oke, 4. Setelah 4, faktor dari 20 berapa lagi? 5. Setelah 5 ada lagi berapa? 10. Masih ada lagi berapa? 20. Iya, kita lihat di cup-cup tersebut yang memiliki 2 kertas warna. Ada cup nomor berapa saja? Bisa dilihat ada cup nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nah, 4 merupakan FPB dari 16 dan juga 20. Jadi, kantong plastik yang diperlukan kakak untuk membungkus kedua buah tersebut berjumlah 4 kantong plastik. Nah, anak-anak, jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa? Cari FPB bisa menggunakan apa caranya? Iya, bisa menggunakan pohon faktor dan juga tabel. Nah, terus yang terakhir tadi menggunakan media apa? Iya, menggunakan Dakota. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Amin. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Kalian pulangnya hati-hati. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.